Nah ini latihan duduk berdiri yang lebih mandiri. Kalau latihan duduk berdiri di sini ini latihan yang pertama kali Anda lakukan untuk melakukan. Seperti itu. Duduk berdiri. Kalau pasien sudah semakin mahir dan tidak membutuhkan kuncian lutut lagi, maka kemudian Anda bisa melakukan banyak variasi pengulangan ya latihan duduk. Dan tidak kalah pentingnya adalah duduk dari berdiri. Tidak berdiri. Nah, biasanya aba-abanya adalah tumbuhkan badannya. Tumbuhkan badannya itu fleksib ya. Kemudian tekuk kedua lututnya, turunkan pantatnya pelan-pelan dan kemudian ditaruh. Ya. Tidak boleh kemudian menjatuhkan dengan keras. Ya, turunkan badannya, tekuk lututnya, kemudian turunkan pantatnya pelan-pelan. Jadi tidak hanya duduk ke berdirinya, tapi berdiri ke duduknya juga harus benar. Nah sekarang sudah berdiri pasien ya. Maka kemudian kita akan melatih latihan-latihan pada posisi berdiri. Yang pertama adalah masalah keseimbangannya, sama seperti itu tadi ya, masalah keseimbangannya. Jadi kalau berdiri yang seimbang, telinga sama tinggi, bahu sama tinggi, pelvis sama tinggi, berat badan ditumpu oleh kedua tongkai sama besarnya. Taunya gimana Pak? Mungkin Anda pakai timbangan ya. Satu timbangan diinjak kaki kanan, satu timbangan diinjak kaki kiri. Kalau beratnya 70, mestinya adalah 35 dan 35. Tapi kalau kemudian sisi yang sehat itu 60 kilo, sisi yang sakit hanya 10 kilo, nah ini masalah ya. Jadi kita harus melatih penumpuan berat badannya supaya seimbang dulu. Caranya gimana? Sederhana saja. Mungkin kita masih memegang pasien seperti ini. Kenapa pegangannya seperti ini? Karena kemudian ini bisa mengontrol di sini. Jadi misalnya dia menggunakan badan, maka kemudian kita bisa menegakkan dengan cara seperti ini. Misalnya dia menggunakan badan, masalahnya ada di pantatnya, maka tangan kita yang di sini ini bisa mendorong untuk ke depan. Kemudian mungkin kita masih memerlukan kuncian macam itu. Ini kita dorong ke belakang, ini kita dorong ke depan, pantatnya, lututnya kita kunci, itu otomatis sudah mengunci, sudah mengunci dalam posisi tegak. Tapi kalau ini membungkuk begini, mau jatuh ke depan pasti, Anda menahannya juga berat. Pasien juga mungkin mengkontraksikan otot-otot sini lebih keras, dan karena dia keras bekerjanya, pola sinergisnya muncul, pastinya mengeras. Nah, sehingga kemudian Anda tegakkan seperti ini. Kita perbaiki dulu penumpuan berat badannya. Maka kemudian kita minta pindahkan berat badannya ke kaki kiri. Kalau ada timbangannya, maka kemudian kita lihat. Coba timbangannya di sini itu 50 kilo, yang sana 20 kilo. Karena ada pasien yang sudah pinggulnya itu miring, tapi berat badannya masih di sana. Ya. Buktinya apa? Buktinya saya bisa berdiri satu kaki. Berarti kan berat badannya di sana, tapi panggul saya berada di kiri. Ya, sehingga tidak sekedar goyang panggul ya, tidak sekedar goyang panggul, tapi benar-benar harus memindahkan berat badan. Ya, mungkin ini masih perlu kita kunci. Coba pindahkan berat badannya, ini tidak menumpu sehingga ini diangkat lebih tinggi lagi diangkat. Nah misalnya begitu, ini berarti full menumpu pada sisi yang sakit. Latihan pemindahan berat badan menjadi yang pertama, dan itu bisa kita lakukan dengan bantuan
stepper ini. Nah, saya bisa menggunakan stepper ini. Ini kenapa menggunakan stepper? Apa nggak cukup latihan hanya seperti ini aja, Pak? Ya, ini pindahkan berat badan ini aja bisa. Ngapain harus pakai stepper? Nah, dengan stepper seperti ini agak ketinggian yang bisa dilepas. Nah, nanti kalau sudah semakin mahir bisa tambah ketinggian. Jadi di sini ada pemaksaan ya. Pemaksaan untuk menunggu satu kaki dan menunggu satu kaki dan mengangkat satu kaki yang lainnya. Ini merupakan fase yang penting untuk berjalan. Karena berjalan itu pasti ada fase melayang dan yang satunya fase menunggu. Ya, sehingga ini juga selain pemindahan berat badan, stepper ini juga sangat baik untuk membentuk, melatih pola berjalan. Maka aba-abanya adalah seperti ini. Misalnya yang sakit yang kiri ya, aba-abanya pindahkan berat badan ke kaki kiri untuk melatih penumpuan kaki yang kiri ya. Kaki yang sehat tidak menumpuk berat badan, Pak. Kaki yang sehat itu diangkat saja dan sentuhkan ke atas stool, menyentuh saja, kemudian kembali. Maka kalau ini hanya menyentuh saja, maka kemudian kaki kiri ini benar-benar menunggu berat badan total ya. Karena ini aba-abanya hanya menyentuh saja. Nggak boleh kemudian latihannya ini, Pak, kaki yang sehat diangkat naik ke atas tuh. Kemudian turun lagi. Kelihatannya latihannya sama, mengangkat satu kaki ke atas tuh, tapi efeknya jauh berbeda. Ini berat badannya masih di kaki yang sehat terus nih. Turun. Nggak ada manfaatnya untuk kaki yang sakit. Tapi kalau Anda perintahkan adalah ini mengangkat dan menyentuh saja, kemudian turun, maka benar-benar di sini ini menumbuh berat badan. Yang lebih sulit, coba pindahkan berat badan ke kaki kiri, kaki kanan sehat, Pak ya, kaki kanan kuat, diangkat saja. Iya, seperti itu. Jangan sampai menyentuh steppernya ini, Pak. Nggak boleh menyentuh. Diangkat. Kemudian sentuhkan di lantai di depan stepper. Sentuh saja. Kemudian kembali. Ini pemaksaan yang luar biasa ini. Seolah-olah latihannya itu pada kaki yang sehat, tapi sebenarnya latihannya ini menumpu pada kaki yang sakit ini. Mungkin Anda nggak sampai ketemu pasien itu yang Anda latih seperti itu. Kenapa? Karena nggak sampai memiliki kemampuan seperti ini, pasiennya sudah merasa sembuh. Anda sudah nggak dipanggil lagi, sudah nggak dibutuhkan lagi. Nah, ini yang saya katakan pemulihan yang lebih detail, tidak sekedar kemudian bisa berjalan. Yang lebih berat lagi, kaki yang sakit ini naik ke atas. Terus kemudian kaki yang sehat diangkat. Nah, ini penumpuan mulai dari 0, tidak menumpu ya. Penumpuan sampai 100%. Ya, ada pemaksaan. Dan kemudian ini tidak boleh menyentuh stool. Taruh di lantai di depannya. Oh, ini pemaksaan yang luar biasa untuk lututnya. Sentuh saja, kemudian kembali. Pak, kalau sudah bisa seperti itu sudah normal.
Ya, untuk bisa seperti ini harus dilatih. Jadi menurut saya kalau Anda nanti home visit ke rumah pasien stroke ya, yang sudah mulai berdiri dan latihan berjalan, Anda nggak usah bawa IR, Anda nggak usah bawa struman, bawa aja dinglet. Ya. Ini lebih bermanfaat daripada Anda membawa IR sama stroke. Melatih seperti ini. Pak, nggak usah bawa dinglet Pak, seperti ini kan bisa kita minta pasien untuk membuat sendiri di rumah. Ya, boleh. Bisa juga dipakai untuk merangsang fase melayang kaki yang sakit. Caranya kebalikan ini tadi. Ini menunggu 100%, ganti ini yang melayang. Ya, ini melayangnya juga harus melayang penuh sehingga kemudian di sini hanya menyentuh, kemudian turun. Oh, jadi latihannya sama Pak ya, seperti tadi hanya kebalikannya. Ya, tapi efeknya sekarang ganti melatih fase melayang. Ada pemaksaan yang luar biasa. Anda nggak punya stepper ini, pasien stroke berjalan, mungkin dia bisa berjalan dengan ini. Ya. Nah, nggak ada fleksi hip dan knee-nya. Padahal orang berjalan normal itu ada fleksi hip dan knee-nya. Tapi dengan Anda memakai stepper ini, nggak mungkin pasien itu akan mengangkatnya begini. Dan Anda nggak membolehkan. Maka terpaksa dia mengangkatnya akan seperti ini. Sehingga pola jalan yang benar juga akan terlatih tadi. Anda nggak pakai stepper ini, jalannya akan begini terus. Dan Anda membetulkannya sulit, memaksa pasien untuk begini ini sulit. Cukup kasih begini, pasien akan berusaha untuk ngangkat begini. Ya. Jadi kadang-kadang memang dibutuhkan satu alat ya untuk memaksa pasien melakukan aktivitas yang kita kendaki. Kalau hanya sekedar diberitahu, mungkin sulit. Ini akan menapak seperti ini. Ini juga akan melayang seperti ini. Ini juga akan penuh melayang, nggak boleh menyentuh. Ada pemaksaan. Dan di setiap unit stroke itu pasti ada ya, unit stroke ataupun gimnasium khusus untuk pasien stroke, pasti ada stairs-nya. Kita dulu punya stairs, kalau nggak salah ada di Kerapilahian, nggak tahu masih ada. Itu bukan dimaksudkan agar pasien bisa naik turun tangga, bukan. Bisa naik turun tangga itu nanti efek sampingnya, dia bisa jadi naik turun tangga. Tapi sebetulnya stairs itu tujuannya adalah seperti ini, membentuk pola jalan yang benar. Ya. Karena kemudian di sini fase melayang akan ada atau terpaksa harus ada ya. Fase menumpu juga begitu, terpaksa harus ada dengan menggunakan steps itu. Jadi steps itu sangat baik untuk melatih pola berjalan, bukan untuk bisa naik turun tangga, bukan. Tapi kalau Anda mengajarkan di stairs itu naiknya nanti kaki yang sehat terus Pak ya, turunnya nanti kaki yang sehat terus juga, maka itu nggak ada efek latihannya untuk membentuk pola berjalan. Latihannya hanya ditujukan untuk agar bisa naik turun tangga. Ini juga bisa dipakai untuk memindahkan berat badan ke samping. Jadi tidak hanya ke depan dan belakang ya, tapi juga bisa ke samping. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Seperti ini tadi memindahkan berat badan ke samping, Nah ini bisa kemudian dipaksa memakai stool juga. Ya. Angkat kakinya yang sehat
naikkan ke atas tuh, sentuh saja kan, berarti tidak memindahkan berat badan ke samping di sini. Pakai stool. Kemudian jika berat badan ke kiri ini akan terlatihkan ya, seperti ini. Atau mungkin supaya step beatnya itu lebar, ini juga bisa dipakai untuk latihan seperti ini. Di pasien yang jalannya itu selalu keserimpet, kemudian kaki depan kanan menghalangi kaki kiri, itu bisa Anda latih dengan step beat seperti ini ke samping. Jadi banyak manfaatnya kalau Anda punya stepper seperti ini. Tidak sampai pada efek olahraga ya. Kalau olahraga dengan menggunakan stepper di sini mungkin Anda akan melatih proprioceptif dan melatih stabilitas sendi dengan menggunakan stepper ini. Mungkin kalau pada pasien stroke tidak sampai di situ. Tapi nanti kalau sudah semakin baik ya bisa sampai di situ juga. Jadi seperti atlet yang membutuhkan atau melatihkan stabilitas pada sendi-sendinya dengan menggunakan stepper ini. Kita praktekkan yang alatnya tersedia ya. Saya sudah minta alatnya tapi nggak dipakai nanti semua. Tapi ini masih banyak yang kita lewati ya. Ada latihan pada posisi berdiri, kemudian melatih berjalan. Itu juga variasinya banyak. Tapi kita waktunya sudah mau habis, jadi kita pakai alat-alat yang sudah disediakan. Oke, yang berikutnya ini melatih berjalan pada pasien stroke. Seringkali tripod seperti ini menjadi alat bantu yang baik ya. Ada tripod yang ini sebetulnya kita sebut tongkat kaki 3. Nah, kalau tripod itu sudah langsung ke sini kakinya 3. Jadi ini dipakai pada sisi yang sehat ya, jangan salah. Karena yang bisa memegang itu sisi yang sehat. Kemudian ini mestinya harus bisa dinaik turunkan ya, bisa ya ini. Dan harus bisa dipakai di sisi kanan maupun sisi kiri. Nah ini kalau dipakai di sisi kiri kan, nah ini kebalik, ini nyambung. Ini untuk tangan kanan ini, karena ininya datar. Kan seperti ini. Ini di sisi pasien, ini di sisi luar. Tapi kalau kita pakai di kiri kan seperti ini. Sehingga ini mestinya harus bisa di putar juga. Nah, yang bisa diputar ini kelihatannya. Sekarang bisa dipakai untuk sisi yang kiri. Nah, seperti itu. Jadi selain ketinggiannya, ini juga harus bisa diputar. Kalau ini nggak diputar, ini kan jadi kebalik, jadi pegangannya kebalik. Nah, sekarang ini untuk dipakai di sisi yang sebelah kiri untuk pasien stroke. Jadi fungsinya apa? Ini adalah membantu saat sisi yang sakit itu menumbuh berat badan ya. Jadi sisi yang sehat itu bisa menumbuh berat badan. Nah pada saat sisi yang sakit ini menumbuh berat badan itu kan belum terlalu kuat, sehingga dibutuhkan bantuan tripod ini. Nah seperti ini fase ya, kaki yang sehat ini melangkah, maka tumpuan kan harusnya di sini.
tapi ini belum kuat sehingga kemudian dibantu oleh di sini, sehingga pada waktu ini fase menumpu, ini fase kaki yang sehat, ini melayang, posisinya seperti ini, sebagian di sini, sebagian di sini. Salah kalau semua berat badan ditumpukan di tripod ya, jadi kemudian jalannya menjadi seperti ini, seperti ini. Terus kemudian kaki yang sakit itu tidak diberi peran, jadi semuanya ditumpukan di sini seperti ini, dan kemudian ini melangkah gitu. Ini bisa menumpu. Nah, terus kemudian ini nggak kuat menumpu, semuanya ditumpukan di sini. Nah, ini salah. Dan ini kalau dipakai untuk seperti itu, ini nggak stabil. Yang stabil itu yang kaki tiganya itu dari atas tuh. Ya, ini kita sebut tripod. Kalau pakai tongkat seperti ini nggak stabil kalau untuk. Jadi itu nggak boleh ya. Nah, sehingga secara umum ini adalah pada waktu kaki yang sehat ini menumpu, ini sisi yang sehat ya, yang kanan ini, karena selalu tripod atau tongkat dipakai di sisi yang sehat. Itu adalah seperti ini. Ini maju bareng, kemudian tumpuan di sini dan di sini, maka kemudian kaki yang sehat maju. Bisa juga tidak bareng. Jadi kalau tidak bareng itu 3 titik, kalau bareng itu 2 titik atau 3 point ya. 1, 2, kemudian tumpuan di sini dan di sini, ini maju 3. 1, 2, 3. Kalau bareng maka hanya 2 titik. Ini dianggap 1 titik. Ini 1, 2, 1, 2. Kalau baru belajar berjalan biasanya sejajar terus ya, jadi 1, 2, nah sejajar, 1, 2, nah sejajar lagi. Tapi kalau sudah semakin bisa, maka ini tidak sejajar lagi, karena orang berjalan itu pasti satu kaki di depan kaki yang lain ya. Sehingga yang kita lakukan adalah kalau sudah semakin bisa itu pakai 2 point, jadi ini bareng. Terus kemudian kaki yang sehat melangkah di depannya, di depan ini dan di depan ini. Kemudian diangkat, ini juga di depan ini. Kalau sudah semakin bisa maka seperti itu. Nah, ada kontroversi memakai tripod ya. Ada yang mengatakan segera aja berjalan dan memakai tripod nggak apa-apa, karena dengan segera berjalan itu kemudian tadi ya manfaat berdiri tadi itu juga didapat lebih baik dengan berjalan, plus memberikan motivasi kepada pasien lebih besar, semangat kepada pasien juga lebih besar, dan biasanya kemampuan berjalan itu adalah kemampuan yang paling diinginkan oleh pasien ya. Sehingga kemudian kita segera berjalan walaupun pakai tongkat. Tapi ada yang mengatakan berjalan memakai tongkat atau tripod itu akan merusak pola berjalan, sehingga sebaiknya nggak diberikan. Kenapa? Karena ini tadi tumpuannya jadi di sini, ini nggak dikasih tumpuan, maka kemudian dia nggak akan bisa lepas dari tripod nantinya, dan kalau mungkin lepas dari tripod tetap aja jalannya akan karena kebiasaan gitu. Jadi pakai tripod itu bisa merusak pola berjalan. Nah, diberikan apa enggak? Tergantung banyak faktor. Anda bisa tetap memberikan kalau Anda kemudian bisa melatih dengan benar. Dan kemudian Anda tahu stroke-nya ini berat atau ringan. Kalau stroke-nya berat, usianya lanjut, ya sudah, salah nggak apa-apa. Yang penting dia bisa berdiri dan berjalan. Tapi kalau pasiennya masih muda,
stroke-nya ringan, potensi untuk berjalannya itu nanti bisa tanpa alat bantu, maka jangan pernah gunakan tripod. Sejak awal sudah nggak pernah dilatih pakai tripod, latih pola jalan yang benar. Ya, jadi itu pilihan, pakai tripod atau enggak, ada untung ada rugi. Ya, saya kira seperti itu. Secara umum sudah selesai, tapi Anda belum praktek. Udah ya. Nanti selama semester